Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar tentang bimbingan karir, yaitu pandangan mengenai cita-cita. Karena kalian sudah kelas 11, jadi setidaknya kalian sudah harus memiliki pandangan mengenai cita-cita kalian. Nanti setelah lulus kalian akan kemana? Akan ke perguruan tinggi atau akan bekerja karena akan menikah secara langsung seperti itu. Setidaknya kalau kalian itu sudah mempunyai pandangan tentang cita-cita, nanti kalian akan lebih mudah dan lebih terarah untuk kedepannya. Nah, di sini pandangan mengenai cita-cita tersebut merupakan salah satu komponen layanan dasar dalam bimbingan dan konseling. Nanti bisa kalian pelajari untuk materi tentang pandangan cita-cita. Jadi cita-cita itu merupakan tujuan hidup seseorang. Tanpa adanya cita-cita dan tujuan hidup dan motivasi serta misi dalam kehidupan kita, maka hidup kita tidak akan bermakna. Mimpi merupakan satu cara untuk memotivasi kita mempunyai cita-cita. Melalui mimpi kita mempunyai cita-cita, dan melalui mimpi itu juga kita mempunyai tujuan yang jelas untuk melangkah dalam kehidupan kita. Misalnya kalau di sini Bu Is tanya, apa cita-cita kalian? Dan kalian menjawab, menjadi orang yang sukses. Nah, cita-cita menjadi orang yang sukses itu belum spesifik, belum mencerminkan gambaran tujuan secara rinci cita-cita kalian. Jadi, bagaimana langkah untuk menjadi orang sukses tersebut? Apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut? Itu akan mewujudkan adanya suatu cita-cita. Jadi untuk memulai, kalian mengetahui cita-cita atau keinginan yang kalian miliki, kalian inginkan, kalian harus mempunyai mimpi terlebih dulu. Mimpi atau keinginan-keinginan yang ingin kalian capai. Setelah itu bisa kalian deskripsikan bagaimana cara untuk mencapai keinginan-keinginan kalian tersebut. Untuk cita-cita ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor keluarga. Kemudian ada juga faktor lingkungan. Selain itu ada faktor minat dan juga ada faktor ekonomi. Misalnya kalau faktor keluarga. Nah, di sini keluarga kalian atau orang tua kalian bercita-cita kalian mempunyai seorang anak yang bekerja menjadi seorang dokter misalnya. Nah, sehingga kedua orang tua kalian mendukung kalian untuk sekolah di SMA, karena untuk menjadi dokter itu sekolahnya harus di SMA. Kemudian nanti akan memasuki perkuliahan atau perguruan tinggi yang jurusannya spesialis langsung kedokteran. Nah, di situ dengan keinginan orang tua tersebut, orang tua mengarahkan kalian untuk melakukan hal-hal yang menjuru kepada tercapainya cita-cita menjadi seorang dokter. Itu misalnya dari segi keluarga. Kemudian dari faktor lingkungan, misalnya di lingkungan kalian atau tetangga kalian terdapat suatu figur atau sosok tetangga yang kalian lihat itu mempunyai kehidupan yang enak, nyaman, berkecukupan dan berlebihan. Maksudnya mempunyai harta benda yang berkecukupan seperti itu. Nah, misalnya pekerjaannya itu menjadi seorang guru misalnya. Nah, di situ kalian termotivasi dari melihat kehidupan tetangga kalian itu. Kalian berpikir, kok ternyata sebagai guru itu enak ya, nanti pekerjaannya sudah jelas, kemudian mendapatkan gaji atau honorarium yang jelas, dan kerjanya juga tidak terlalu berpanas-panasan seperti petani yang ada di sawah seperti itu. Atau sebaliknya, misalnya tetangga kalian
ada yang bekerja sebagai pedagang sukses seperti itu. Terus akhirnya kalian menginginkan atau bercita-cita menjadi seorang pedagang karena melihat sosok figur dari tetangga kalian tersebut. Itu merupakan faktor lingkungan. Kemudian selain itu juga misalnya di lingkungan kalian itu bertempat tinggal di lingkungan yang tanahnya subur di daerah pegunungan. Nah, di situ kalian melihat banyak sekali petani-petani yang sukses sehingga kalian bercita-cita untuk menjadi petani sukses seperti itu. Jadi, lingkungan juga mempengaruhi cita-cita kita. Selain itu, minat. Jadi, minat itu sesuatu yang muncul dari dalam diri kita, keinginan kita sendiri. Misalnya kalau Bu Iis dulu cita-citanya dari dulu ingin bercita-cita sebagai perangkat desa. Jadi keinginan menjadi perangkat desa itu muncul karena Bu Iis suka. Jadi Bu Iis itu suka bagian pengarsipan, suka menerima telepon, suka menjadi sekretaris seperti itu. Jadi misalnya itu sebagai contoh dari minat yang timbul dari dalam hati kita sendiri. Selain itu, faktor yang keempat yaitu faktor ekonomi. Misalnya seperti ini, Bu Iis bercita-cita menjadi seorang dokter, tetapi dari segi ekonomi karena dokter itu nanti harus kuliah dan jurusan kedokteran itu nanti membutuhkan biaya yang mahal, prakteknya juga mahal. Jadi dari situ faktor ekonomi tidak mendukung untuk Bu Iis menjadi dokter sehingga Bu Iis beralih karena ekonominya nanti berpengaruh terhadap kita, cita-cita kita, sehingga Bu Iis menyesuaikan tingkat ekonomi untuk dimana kita bisa mengenyam pendidikan, bisa kuliah, bisa membayar dari segi ekonomi keluarga kita seperti itu. Nah, di sini Bu Iis akan menyampaikan beberapa tips untuk menggapai cita-cita. Jadi, ketika kalian ingin mencapai cita-cita, itu yang pertama harus kalian lakukan yaitu jangan menunda-nunda. Karena jika kamu menunda-nunda sesuatu hal atau pekerjaan yang akan membawa kamu untuk sukses, nanti kamu akan mendapatkan resiko yang sebaliknya. Ketika ada pekerjaan yang membuat kamu sukses itu kamu tunda, nanti akan diserobot oleh orang lain. Misalnya saja tugas sekolah atau PR. Ketika kalian tunda, itu kalian nilainya nanti akan lebih sedikit daripada teman-teman yang mengerjakan. Nanti kalau nilai kalian tidak mencukupi untuk menggapai cita-cita kalian, nanti kalian misalnya nilainya jelek sehingga tidak bisa masuk perguruan tinggi yang diinginkan atau yang sesuai dengan cita-cita, nanti akan merugikan diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kalian harus menyadari bahwa kesuksesan itu membutuhkan suatu proses. Jadi tidak ada sesuatu kesuksesan itu yang datangnya tiba-tiba. Semuanya itu membutuhkan suatu proses dan juga perjuangan. Jadi dan proses itu tidaklah mudah. Semua proses itu merupakan tahapan-tahapan yang kita lalui untuk mencapai suatu kesuksesan, dan kita harus welcome dan menerima proses-proses tersebut supaya kita bisa berhasil. Kemudian tips yang ketiga yaitu kita percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi setiap individu, masing-masing individu itu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri, mempunyai skill sendiri-sendiri, di mana kemampuan itu bisa kita kembangkan untuk menunjang keberhasilan dari cita-cita kita. Kemudian tips yang keempat yaitu menyingkirkan atau menghindari pikiran yang negatif. Jadi kita harus punya pemikiran yang optimis dan positive thinking terhadap cita-cita kita. Misalnya seperti ini, saya ini anak orang nggak punya, misalnya. Kemudian saya bercita-cita sebagai seorang guru. Sedangkan untuk menjadi seorang guru itu harus kuliah S1 minimal pendidikannya. Dan orang tua saya tidak mampu untuk membiayai saya kuliah S1. Sehingga saya punya pikiran negatif bahwa cita-cita saya tidak akan terwujud. Jadi diusahakan pikiran negatif tersebut bisa hilang.
Jadi kita harus mencari cara bagaimana supaya cita-cita kita itu bisa tercapai walaupun kondisi orang tua kita tidak mampu untuk membiayai kita kuliah dan lain sebagainya. Misalnya kita mencari cara yaitu dengan mendaftar jalur beasiswa. Kita mendaftar dengan jalur tes kemudian beasiswa. Nah, dalam tes itu tentunya kita melalui proses yang sangat sulit. Kita harus belajar dan mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi itu salah satu upaya kita untuk bisa mencapai suatu cita-cita. Dan tips yang kelima yaitu selalu fokus. Fokus dalam cita-cita itu sangat diperlukan karena kalau kita tidak fokus, kita akan kembali ke nol. Jadi kita tidak akan mempunyai tujuan yang jelas. Misalnya, ketika kita mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang guru, terus kita melihat teman kita ada yang bekerja di pabrik, kemudian kita pindah karena melihat teman kita itu gajinya banyak, kemudian kerjanya di pabrik, kemudian kita ingin pindah menjadi seperti dia. Kita melupakan cita-cita kita yang pertama tadi sebagai guru. Nah, itu nanti kita akan bingung sendiri. Jadi kita tidak bisa fokus. Kita justru tidak akan bisa mencapai sesuatu hal yang maksimal. Jadi fokus dalam cita-cita kita itu sangat dipentingkan untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan untuk meraih cita-cita. Baiklah, demikian untuk pembelajaran bimbingan dan konseling secara klasikal kali ini. Semoga bisa dipahami dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan kalian dalam meraih cita-cita masing-masing. Semoga cita-cita kalian juga bisa tercapai dan juga kalian harus tetap semangat untuk meraih kesuksesan dalam mencapai cita-cita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.